Akhir-akhir ini netizen dihebohkan dengan kasus yang bertajuk milenial terbawa arus politik praktis. Sebelumnya telah kami bahas bagaimana hubungan politik dan ekonomi ketika dijalankan oleh satu orang yang sama, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan dan ujung-ujungnya yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Di periode kedua Jokowi sebagai presiden, beliau ingin kabinetnya fokus pada perkara milenial. Maka perwajahan-perwajahan yang menghubungkan milenial selalu beliau utamakan. Tak hayal, 7 pemuda sebagai representasi pemuda dilantik sebagai staf khusus milenial. Namun, semuanya tidak berjalan mulus seperti yang diinginkan. Tugas yang tidak begitu rigid membuat netizen mengatakan mereka adalah staf yang gabut karena tugasnya nggak begitu jelas. Bola liar semakin panas ketika Belva Devara yang merupakan salah satu staf mengundurkan diri. Well, pengunduran diri pemecatan di dalam pemerintahan merupakan hal yang umum-umum saja. Akan tetapi ini sedikit berbeda karena pengunduran diri Belva setelah Ruang Guru, yaitu platform pendidikan berbasis daring terbesar yang dia dirikan, mendapatkan proyek dari pemerintah yaitu kartu prakerja bernilai triliunan rupiah. Sehingga ini sangat mencoreng nama baik Belva sebagai representasi pemuda yang tidak merepresentasikan pemuda, tapi merepresentasikan sebuah kapitalisme. Terlepas dari hiruk-pikuk hal tersebut, kami sangat penasaran bagaimana sepak terjang Belva Devara sebelumnya. Karena kami tidak banyak mengetahui tentang Belva Devara, kecuali Iman Usman, yaitu salah satu partnernya di Ruang Guru. Oke, sebelum lanjut silakan bagi kalian bisa mendukung channel ini melalui like dan subscribe. Oke, kami hitung 1, 2, 3. Sudah ya? Like dan subscribe. Bernama lengkap Adamas Belva Shah Devara, yaitu merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1990. Walaupun bukan dari keluarga tingkat ekonomi tinggi, karena kedua orang tuanya merupakan pegawai negeri sipil, namun Belva ini cukup beruntung karena orang tuanya sangat passion tentang pendidikan sejak kecil. Belva memutuskan untuk mendapatkan pendidikannya di SMA Presiden. Leadership-nya terasah ketika dia terpilih sebagai ketua OSIS di sini. Pasca kelulusan dari SMA, Belva bersama 7 temannya mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan studinya ke Nanyang Technological University Singapore, yaitu salah satu institusi teknik terbaik di Asia. Luar biasa. Selama kuliah, Belva mendapatkan banyak prestasi akademis dan berhasil masuk pada double dance list dalam program studi ilmu komputer maupun bisnis. Pada tahun 2009, ia terpilih oleh universitas untuk ikut serta dalam program pertukaran pelajar ke University of Manchester, Inggris. Maka tak hayal, orang ini sangat cerdas. Puncaknya terjadi pada tahun 2011. Belva berhasil meraih 3 medali emas prestisius dari Nanyang Technological University, yaitu adalah Lee Kuan Yew Gold Medal, penghargaan tertinggi bagi mahasiswa di universitas, Infocom Development Authority of Singapore Gold Medal, yaitu penghargaan bagi peraih nilai akademis tertinggi di program studi ilmu komputer, dan Accenture Gold Medal, yaitu penghargaan bagi peraih nilai akademis tertinggi di program studi bisnis. Tak hanya fokus kuliah, ia juga mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan berpengaruh di Singapura, yaitu Goldman Sachs and Accenture. Selain Belva juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, karena ia dipercaya untuk menjabat sebagai sekjen dari PPI di Singapura. Pada tahun 2013, ia melanjutkan pendidikan pasca sarjananya. Dan ini sangat membanggakan, karena ia terpilih sebagai orang pertama yang mendapatkan double degree di Harvard University dan juga di Stanford University, 2 universitas paling bergengsi di dunia. Di Harvard, dia mengambil jurusan Master of Public Administration ataupun kebijakan publik, sedangkan di Stanford, ia mengambil jurusan Master of Business Administration atau Business Management. Ia juga aktif sebagai peneliti di Harvard Center for Democratic Governance and Innovation. Oke, itu merupakan background pendidikannya. Bisa kita simpulkan bagaimana luar biasanya orang ini. Lantas, bagaimana ketika kita melihat dari sisi karirnya ataupun bisnis dari Belva Devara? Oke, seusai studi sarjananya di Singapura, Belva memutuskan untuk kembali ke Indonesia
dan bekerja di unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan. Selain itu, dia juga sebagai konsultan manajemen di McKinsey Company. Ia bertekad untuk terjun langsung dalam membantu transformasi sistem pendidikan di Indonesia. Sehingga pada tahun 2014, ia memutuskan mendirikan Ruang Guru, sebuah startup teknologi dengan misi sosial pendidikan bersama sahabatnya, yaitu Muhammad Iman Usman. Setelah lulus dari program gelar ganda di Amerika Serikat, tahun 2016 ia memutuskan untuk fokus dalam perbaikan pendidikan di Indonesia dan kembali ke tanah air sebagai direktur utama di Ruang Guru. Hanya dalam setahun Ruang Guru berkembang pesat 5 kali lipat dan menjadi perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017, Belva diundang oleh Joko Widodo di rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, yang juga dihadiri oleh beberapa menteri. Dalam rapat tersebut, Belva diundang untuk memberikan pandangan-pandangan tentang apakah yang diperlukan dalam menghadapi perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat di dunia pendidikan. Dan pada tahun 2019, Belva juga diangkat sebagai staf presiden yang fokus pada penanganan milenial. Sehingga bisa kita lihat bagaimana Belva ini memang menjadi sosok yang intelektual, sosok yang penuh kreasi, sosok yang penuh inovasi, dan juga sosok yang prestatif dan membanggakan bagi Indonesia. Terlepas dari bagaimana kasusnya yang disoroti netizen karena pemuda ini termasuk pemuda yang dijuluki netizen sebagai pemuda yang kapitalis, tapi terlepas dari hal tersebut, Belva telah menunjukkan bahwa dia merupakan sosok yang sangat luar biasa, sosok yang telah membanggakan bangsa Indonesia bukan hanya di Singapura, tapi di kancah dunia. Sekian informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih.